Halo teman-teman, jadi ada kabar baik dari Smart Reptiles bahwa di tahun 2025 ini ternyata clutch-nya datang lebih awal. Jadi sekarang masih bulan April dan alhamdulillah ada satu ularnya Smart Reptiles yang udah bertelur nih. Jadi jarang-jarang juga buat Smart Reptiles dapat telur di bulan April. Dan kita mau show dan ini juga clutch-nya nggak bisa dibilang biasa aja juga walaupun nggak bisa dibilang terlalu yang luar biasa juga. Jadi pairingnya untuk clutch yang ini adalah male-nya kita pakai Desert Ghost Head Clown ya. Kita tunjukin aja. Jadi male-nya tuh yang ini nih, male-nya sekarang kita lagi pairing juga ke ular yang lain. Nah, tapi yang itu tuh bisa dilihat ya, kualitas Desert Ghost-nya cerah ya. Desert Ghost memang gen yang luar biasa ya, bikin kontras, bikin cerah. Tapi memang yang ini kalau kita lihat memang kualitas Desert Ghost-nya oke lah. Itu kepalanya bukan kepala Desert Ghost-nya ya, itu kepala si female-nya. Ini kita lagi pairing ke Pastel Red Stripe Clown Possible Head Desert Ghost. Jadi itu male-nya. Nah, yang nelur yang mana? Yang nelur female-nya adalah yang ini nih, yang ada tanda biru ini nih. Spot Nose Clown Head Desert Ghost. Jadi Desert DG Head Clown male-nya di pairing dengan Spot Nose Clown Head DG. Jadi DG Head Clown di pairing dengan Clown Head DG. Potensinya kita pengen dapat Persia dari clutch yang ini. Persia itu apa? Yaitu Spot Nose Desert Ghost Clown, seperti yang sudah pernah dan pertama kali dibuat oleh David Suarez Reptiles. Di dunia pertamanya sama Ko David itu tuh. Jadi kebanggaan Indonesia juga di Persia. Mudah-mudahan Smart Reptiles bisa dapat. Tadi pagi jadi kita lihat dan ternyata itu bisa kita intip dikit ya. Nah, itu ada putih-putihnya. Itu dia lagi melingkar, itu bukan melingkar yang biasa, tapi di dalamnya ada telur. Dan menurut Smart Reptiles nih ya, perilaku indukan yang seperti ini adalah perilaku yang bagus. Dalam artian apa? Jadi si telurnya itu semuanya dipeluk sama si indukan betinanya. Jadi bisa dibilang si betinanya ini tuh tahu tanggung jawab dia sebagai ibu, sebagai indukan betina, yaitu menjaga telur-telurnya dari predator gitu ya. Nah, karena padahal ini dia baru nelur pertama nih, ini dia baru nelur pertama kali dan langsung seperti ini gitu. Jadi di Smart Reptiles itu juga di tahun kemarin nih ya, utamanya ada beberapa betina juga yang baru nelur perdana dan perilakunya itu tidak seperti ini. Jadi si telurnya itu dibiarkan berserakan, bahkan ya banyak yang itulah ya, mungkin ada sebagian aja yang dia jaga, yang lainnya itu menggelinding keluar. Nah, kalau ini luar biasa nih, semua telurnya ada di tengah-tengah dipeluk oleh si female-nya. Jadi kalau buat Smart Reptile sih ini indukannya yang bagus lah, secara kualitas juga bagus, secara karakter juga bagus. Jadi nggak sembarang ini ya, maksudnya ya walaupun sebenarnya baik itu yang dipeluk oleh si ibunya atau yang tidak, bisa menetas juga, sehat-sehat juga. Nah, tapi kalau untuk indukannya yang seperti ini, Smart Reptiles yakin sih kualitas telurnya akan lebih bagus ya, nanti juga berpengaruh terhadap si anakannya. Jadi nanti juga buat pertimbangan teman-teman juga bisa nih. Jadi indukan itu nggak asal yang beratnya sekian atau ininya sekian. Nah, kalau udah ada yang proven dan terbukti seperti ini, itu menurut Smart Reptiles kualitasnya bagus dan ya mungkin kalau mau dijual harga jualnya juga jadi lebih bagus. Oke, jadi kita nggak akan detail juga gimana caranya perilaku kita setelah mendapatkan yang seperti ini. Biasa aja ya, teman-teman juga udah sering lihat juga. Jadi nanti indukannya akan kita ambil hati-hati. Kalau kondisi seperti ini tuh biasanya dia lebih agresif. Mungkin nanti Smart Reptiles akan pakai bantuan hook atau mungkin kita tutup dulu pakai kain atau pakai sarung gitu ya. Nah, itu lebih kelihatan lagi tuh telurnya tuh. Tadi siang sih kita hitung mungkin telurnya sekitar 7 telur, lumayan buat telur perdana. Dan chance untuk dapat Persianya juga sebenarnya lumayan ya. Kalau jadi kan ini itu clownnya itu visual dikali head
itu 50%, Desert Ghost-nya juga begitu. Jadi 1/2 kali 1/2 chance untuk dapat Desert Ghost Clown-nya itu 1/4, 25%. Jadi lumayan besar chance-nya, dan harapan kita si Spotnose-nya masuk. Kalaupun kita dapat Desert Ghost Clown, Spotnose-nya masuk dan itu bisa jadi Persia. Nah gitu ya. Jadi ini nanti indukannya akan kita angkat, lalu telurnya kita ambil. Kita juga udah menyiapkan nih boxnya di sini. Nanti kita masukkan ke boxnya di sini. Itu tadi teman-teman, jadi alhamdulillah nih di awal tahun dapat kabar gembira lah dari ular kita gitu ya. Jadi tumben-tumbenan nih di bulan April ular Smart Reptiles ada yang sudah nelor loh ini ya, bukan mogok makan, bukan oval, tapi ini nelor. Karena ini tuh tahun keberapa Smart Reptiles? Tahun keempat ya, tahun keempat, 4 apa 5 ya, saya lupa malah. Smart Reptiles dalam breeding ball python, dan selama 4 atau 5 tahun itu belum pernah ada yang April itu nelor. Paling cepat itu pernah nelor itu di bulan Oktober Smart Reptiles itu. Jadi nah makanya ini juga yang menandakan bahwa sebenarnya ball python itu nggak ada musim kawin. Jadi kalau kata DSR itu kan ular itu nggak ada musim kawin, tapi breedernya lah yang menciptakan musim kawin itu. Jadi breeder-breedernya lah yang bikin oh ngawininnya tuh di bulan ini, jadi telurnya itu rata-rata di akhir tahun gitu. Ya jadi seolah-olah ada musimnya gitu. Jadi bahwa ball python itu nelornya itu di akhir tahun. Berarti kalau di akhir tahun tinggal ditarik ke belakang aja, berarti mulai pairingnya di bulan apa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada musim kawin itu, tapi ya memang pokoknya jarang banget lah ya, itu di Smart Reptiles aja baru kali ini gitu ya. Dan cerita sedikit, kenapa sih Smart Reptiles pada saat itu kok bisa dapat, kan si ularnya nelor di April ini berarti kan di pairingnya udah sebelumnya pasti udah di pairing gitu kan. Dan kalau misalkan kebiasaannya Smart Reptiles itu akhir tahun nelor, harusnya pairingnya tuh baru entar-entar gitu kan, di bulan April ini mungkin harusnya baru pairing gitu. Nah tapi Smart Reptiles juga ngelihat kondisi si ularnya gitu, ngelihat dalam artian si Spotnose Clown Head Desert Ghost itu tahun kemarin nggak di pairing. Nah, itu aja baru datang di Smart Reptiles itu akhir tahun kemarin sebenarnya. Jadi kita baru beli sebenarnya ular itu tuh. Kita tanya di sana belum pernah di pairing. Terus di sekitar bulan Januari sebenarnya saya tuh baru mulai pairing si ular itu, karena sebenarnya mulai sebenarnya sih bukan dengan planning yang matang atau gimana ya. Jadi ya kita iseng aja ya, namanya piara ball python itu kan ya terkadang membosankan juga ya. Memang nggak bisa nggak selalu kita mainin ularnya atau apa. Yang seru dari ball python ya itu sebenarnya proses breedingnya. Yang paling seru nanti pada saat cutting si telur. Nah jadi waktu itu iseng aja saya lihat male si Desert Ghost Head Clown itu juga baru tahun ini nih dia baru tahun ini dia siap kawin. Itu tahun kemarin itu kita pernah coba masukin sekali ke female, dan itu masih jauh-jauhan lah, jadi memang masih belum mau gitu. Nah di tahun ini baru dia memang jadwalnya dia untuk mulai menjadi jantan yang siap kawin gitu ya, secara umur, terus secara berat juga sudah 800 lebih gitu ya. Jadi kita pairing kan tuh mulai Januari itu, dan kalau nggak salah memang cuma sekali apa 2 kali ngelok gitu. Saya lihat tiba-tiba si female-nya itu apa ya, di bulan apa berarti Februari gitu ya, udah mulai mogok makan gitu kan. Ya kalau saya kan punya USG, pas saya lihat
berkembang sih si itunya, si folikelnya gitu ya. Tapi waktu itu sempat mikir, ah masa sih awal tahun udah ada yang nelor, dan ditakutkan sebenarnya mungkin bisa nelor tapi takutnya banyak slug atau seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya 8 telur tidak ada yang slug. Dan kalau kita lihat dua-duanya first timer ya, jantannya betinanya, tapi si jantannya juga ngeloknya bagus, dan si betinanya pun yang saya yang saya syukuri gitu ya, perlakuannya terhadap si telurnya itu benar-benar matang sekali gitu. Jadi bisa dilihat ya kemarin di video tadi ya, si betinanya itu bener-bener ngelingkar semua telurnya gitu, kayak ngekepin gitu si telurnya gitu. Jadi secara naluri induknya juga dia udah ada. Terus dimulai dari si dia ketika dia nelor pun dia udah memposisikan dirinya untuk siap nelor, dan dia tahu lah gitu apa yang akan dia keluarkan itu adalah ya mungkin anaknya gitu ya. Jadi dianya tuh memperlakukan itu dengan baik, berarti kan secara mental si ibunya tuh udah jadi gitu, padahal dia baru first timer gitu. Karena ya nggak usah jauh-jauh ya, sebenarnya contoh Smart Reptile tahun kemarin itu first timer itu biasanya dia nggak peduli telurnya berantakan gitu. Jadi mungkin kalau yang itu tuh mungkin mikirnya kayak dia ngeluarin sesuatu, ya udah mungkin itu apa gitu. Kalau ini tuh bener-bener jadi apa ya dilingkari sempurna lah si telurnya. Jadi harusnya kualitas telurnya juga nanti akan bagus gitu ya. Nanti si anakannya pun mungkin makannya gampang, mungkin perkembangannya juga mungkin nanti akan bagus dan sebagainya lah ya, mudah-mudahan ya, walaupun nggak ada scientific provennya lah gitu bahwa kalau betinanya begitu maka telurnya akan bagus. Yang kemarin aja Smart Reptiles yang telurnya berantakan juga bagus-bagus saja, makannya juga bagus-bagus saja, tapi lebih tenang lah kalau kita ternyata si indukannya tuh sebagus itu gitu perlakuannya. Jadi yang pertama tadi ya, jadi di ular itu ternyata Smart Reptiles membuktikan sendiri nih, nggak ada sebenarnya jadwal musim kawin keseluruhan ball python itu nggak ada gitu. Yang kedua tadi ya si Spotnox Clownhead DG itu bagus ininya sebagai indukan bagus, jadi terima kasih buat seller yang udah menjual ke Smart Reptiles ya, itu bagus, mungkin akan di-keep dalam waktu yang lama karena jarang-jarang dapat indukan yang kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu tadi ya, sebenarnya nyambung ke yang musim kawin tadi, mungkin musim kawinnya nggak ada, tapi itu nanti bisa jadi acuan untuk si ular itu mungkin nelurnya nggak akan jauh-jauh dari situ ya. Pengalaman Smart Reptiles ya, yang biasanya nelor di Oktober, November, Desember ya, yang udah 2 kali 3 kali nelor pun di sekitaran itu gitu. Jadi nanti sebenarnya itu adalah informasi juga buat kita breeder dalam memulai proses pairingnya itu bisa kapan, biar si male-nya itu nggak terlalu kelelahan juga. Jadi kalau misalkan si betinanya memang belum saatnya untuk develop follicle, ya ngapain kita pairing, kalaupun ngelok nggak akan jadi juga gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya USG ya, walaupun saya punya USG ya, tapi sih sebenarnya nggak butuh-butuh banget lah sebenarnya, cuma itu biar tahu lebih pasti aja sebenarnya. Nah kalau teman-teman ada untuk yang nelornya udah yang kesekian kalinya, bisa pakai itu aja. Dia nelor biasanya di bulan apa, ya udah kan sebelum nelor itu kan dia pre-lay shed rata-rata sebulan, terus sebelum pre-lay shed itu ovulasi kurang lebih 2 minggu sampai sebulan juga, 2 bulan lah ya, 2 bulan. Terus tambah kalau pengalaman Smart Reptiles sebelum ovulasi itu dia mogok makan dulu sebulan, berarti kan 3 bulan. Ya udah misalkan dia di April, bisa mulai startnya di Januari atau mundurin lagi di Desember itu bisa. Tapi buat yang nelornya misalkan di bulan Desember misalkan, ya udah kita tarik dari November aja misalkan. Nah dari November 3 bulannya berarti apa? November, Oktober, September, Agustus. Nah bisa di Agustus atau di Juli atau Juni sekalian gitu. Jadi mulai dari situ, nggak usah dari Maret atau April gitu sebenarnya ya sebenarnya. Tapi yang nggak ada salahnya juga, apalagi buat yang masih pairingnya itu paling 1 male ke 1 female atau 2 female, itu kan nggak terlalu gimana juga gitu ya. Kayak tadi Smart Reptiles ya, kita ada Desert Ghost Head Clown. 1 udah berhasil nih di bulan ini, di bulan April ini udah berhasil, udah nelor, udah nggak akan pairing lagi kan, tinggal ke 1 female. Sebenarnya bisa aja kalau Smart Reptiles mau mah kita beli female baru atau female yang udah siap kawin lah, pokoknya yang udah proven, kita cokokin aja gitu ya si Desert Ghost Head Clown-nya. Karena sayang dong, udah beli Desert Ghost Head Clown ada biaya gitu ya, ada harga gitu. Terus biar cepet
balik modal atau biar cepat dapat duitnya lebih banyak lagi, beli aja female dicolok-colokin. Apalagi Desert Ghost Head Clown ya, anakannya itu kan head Desert Ghost, possible head clown. Kalau possible terbukti kan DH juga gitu. Belum apalagi kalau misalkan kita belinya female-nya yang clown atau yang Desert Ghost gitu, itu kan lebih potensi odds-nya lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau sama Reptiles ya kita nggak terlalu ngejar quantity juga lah, kita melihatnya dari sisi project aja. Desert Ghost Head Clown tahun ini saya cukup 2 clutch saja. Kenapa? Ya dapat banyak. Kalaupun dapat banyak ya, misalkan ya alhamdulillah dapat banyak, ya ngapain juga. Sebenarnya paling kalau ular itu kan yang kita keep paling 1 ekor 2 ekor, sisanya juga kita jual gitu ya. Saya dapat 10 Desert Ghost Clown juga pasti pusing. Saya mau di keep ya kebanyakan, pasti ya tempat kita terbatas. Mau dijual juga nggak banyak lah sekarang yang berani jual ular harga Desert Ghost dengan harga normalnya gitu ya. Desert Ghost Clown dengan harga normalnya. Ya akhirnya pada akhirnya nanti kitanya juga yang bingung lah harus diapakan si ularnya. Jadi kalau kita ya udah saya udah planning berapa female nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya sekitar di sini sih kita list juga yang female-nya baru setahun lebih dikit tapi udah 1,5 kilogram. Itu kayaknya tahun ini nggak akan kita pairing juga. Jadi ya itu tadi paling Small Reptiles itu 12 sampai 14 clutch saja tahun ini. Itu juga udah banyak banget kayaknya. Tahun kemarin aja Small Reptiles itu cuma 6 tapi ya cukup lah. Jadi yang kita keep dengan yang kita jual juga seimbang, dan yang kejual juga udah kejual dengan harga yang oke lah ya buat kondisi sekarang. Yang kita keep juga memang yang kepake sama kita gitu. Oke, jadi yang ya kita mau dengan bikin video ini saya mau cerita itu aja. Jadi bahwa di nggak ada ular itu nggak ada musim kawinnya, sebenarnya bisa nelor kapan aja. Walaupun kecenderungannya kalau di Indonesia ini biasanya baru nelor itu di akhir tahun, mulai dari Oktober lah kalau nelor ya, Oktober, November, Desember. Bahkan beberapa tahun kemarin tuh mundur, ada yang baru nelor itu di Januari, Februari, Maret. Nah ini alhamdulillah Small Reptile dapat 1 yang nelor di April, berarti April, Mei, di Juni, awal Juni kita udah cutting telur. Mudah-mudahan kita dapat Persia Spotnose Desert Ghost Clown. Oh ya kita mau ini juga lah, Spotnose Desert Ghost Clown juga kita harus berbangga ya, yang bikin pertama juga orang Indonesia, kalau David Suarez Reptiles. Dan itu kalau Small Reptiles lihat sih kayaknya jadi salah satu titik awal di mana Desert Ghost itu dilirik menurut Small Reptiles ya. Jadi kita juga ngelihat sejarah perbol pythonan juga nggak komprehensif dari apa yang kita lihat aja. Patokannya dari mana ya, Justin aja bilang Persia pertama yang dibikin oleh David Suarez Reptiles, berarti kan ya memang Ko David yang pertama kali bikin gitu ya. Dan dari situ tuh kayak baru mulai oh Desert Ghost itu bagus ya gitu. Karena Desert Ghost itu sebelumnya juga udah ada tapi tidak terlalu dikembangkan. Begitu itu keluar yang mungkin ditambah Justin yang juga bikin apa, breeder lain di luar juga bikin apa, barulah Desert Ghost itu sebagus itu. Jadi ya walaupun sekarang yang punya Desert Ghost Clown juga udah banyak, yang ada combo sama kodam-kodam lainnya juga semuanya bagus-bagus Desert Ghost itu. Tapi kalau Small Reptiles tetap aja kalaupun nanti kita dapat Spotnose Desert Ghost Clown atau Persia, kita akan sangat berbangga, kita akan sangat happy gitu ya, karena ya salah satu ular juga yang ya yang pertama kali bikin Small Reptiles suka ball python itu Puzzle and Clown. Kesini kita mengikuti ular, salah satu ular yang diimpikan pengen kita bikin yang begitu kita lihat tuh dan bagus pisan ini ular ya, salah satunya adalah Persia. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat Persia Spotnose Desert Ghost Clown. Dari 8 telur mudah-mudahan ada, lebih dari 1 ya alhamdulillah ya, kita lihat aja nanti hasilnya. Oke, itu aja teman-teman buat video kali ini, terima kasih.